Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Governansi Digital pada seksi kelas 2022-1042-0136. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang revisi jurnal, yaitu membahas tentang pencegahan korupsi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya sebagai moderator yaitu Fajir Valentino. Ada beberapa teman saya dari kelompok 10 yaitu ada Anissa Rizkia Fitri, Fitri Wahyuni, dan Rosma Mayar. Baiklah, pada pembaca pertama yaitu Anissa Rizkia Fitri. Kepada Anissa Rizkia Fitri dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan hasil revisi dari jurnal saya. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori. Hasil analisis implementasi Stranas PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya di pemerintahan. Korupsi merupakan salah satu wicked problem yang dihadapi banyak negara, menyangkut masalah sosial yang kompleks, rumit, dan mengakar dalam arena politik, budaya, serta lingkungan. PBB menyatakan gerakan melawan korupsi melalui konvensi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption pada Desember 2003 di Merida, Meksiko. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan bergabung melalui komitmennya meratifikasi UNCAC menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Negara pihak konvensi harus melakukan serangkaian ketentuan dalam melaksanakan upaya melawan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan, serta berkomitmen memberantas korupsi melalui pembentukan Anti-Corruption Agency atau ACA sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi negara anggota. Di Indonesia ditandai dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita ketahui KPK. Strategi menindak sekaligus mencegah korupsi yang masif adalah dengan menggunakan tata kelola kolaboratif. Berdasarkan laporan UNDP atau United Nations Development Program tahun 2014, untuk memberantas korupsi, 14 negara di kawasan Asia Pasifik telah menyusun strategi anti korupsi sebagai dokumen kebijakan anti korupsi komprehensif dari sebuah negara untuk mengkoordinasikan aksi anti korupsi di tingkat nasional termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Afghanistan yang ratifikasi UNCAC-nya pada tanggal 25 Agustus 2008, Australia 7 Desember 2005, Bhutan menandatanganinya 15 September 2005, tapi belum diratifikasi, India 9 Mei 2011, Indonesia 19 September 2008, Malaysia 24 September 2008, Maldives 22 Maret 2007, Mongolia 11 Januari 2006, Nepal 31 Maret 2011, Pakistan 31 Agustus 2007, Filipina 8 November 2006, Papua Nugini 16 Juli 2017, dan Thailand 1 Maret 2011, serta Vietnam 19 Agustus 2009. Data statistik penanganan kasus oleh KPK menunjukkan korupsi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai jenis perkara atau modus, baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan data statistik pada kasus TPK berdasarkan wilayah yang tertinggi berada pada pemerintahan pusat, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, luar negeri, dan juga Maluku.
Transparansi Internasional atau organisasi non-government mengeluarkan survei yang dirilis setiap tahun berupa Corruption Perception Index atau CPI atau dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang merupakan gambaran situasi dan kondisi korupsi di level negara berupa indeks komposit dari sejumlah survei bergengsi di tingkat global. Tahun 2019, skor CPI mencapai 40/100, yang mana merupakan capaian tertinggi sepanjang survei dilakukan. Namun tahun 2020, skor tersebut turun signifikan menjadi 37/100. Sebagai gambaran berikut disampaikan IPK dalam 10 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tabel 2 Stranas PK atau rincian kebijaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi. Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Fokus pemerintah adalah kepada perizinan dan tata negara, yang kedua keuangan negara, yang ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang keempat, dijabarkan melalui kegiatan program yaitu aksi PK setiap 2 tahun sekali melalui SKB. Aksi dan subaksi kelembagaannya adalah pada tahun 2019 sampai 2020 ada 3 fokus pada 11 aksi dan 27 rencana aksi. Pada tahun 2021 sampai 2022 ada 3 fokus pada 12 aksi. Implementasi Stranas PK dikelola bersama oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi atau Timnas PK, yaitu Kementerian PPN atau Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, KSP, atau KPK. Timnas PK dibantu tim pengarah eselon 1 di masing-masing KAL, sedangkan operasional dilakukan di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi atau Setnas PK, yang berkedudukan di KPK. Komposisi Setnas PK adalah 1 koordinator harian, 15 tenaga ahli, 28 tim teknis yang mewakili 5 anggota Timnas PK dan 4 tenaga administrasi. Pelaporan setiap 3 bulan sekali. Sarana atau target pendampingan atau MONEF-nya adalah pada tahun 2019 sampai 2020 52 KL dan 542 Pemda. Tahun 2021 sampai 2022 46 KL, 34 provinsi dan 42 kabupaten atau kota. MONEF dilakukan oleh 100 sistem monitoring melalui platform. Monitoring lapangan untuk verifikasi serta evaluasi outcome dan impact. Perlibatan CSO dan mitra pembangunan berdasarkan indikator aksim kompetensi dan pengalaman. Stranas PK pada periode sekarang berbeda dengan strategi sebelumnya. Jika sebelumnya koordinator Stranas PPK adalah Kementerian PPN Bappenas, maka pada periode ini terdiri dari 5 lembaga negara sekaligus, yaitu Kementerian Pan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas, Kantor Staf Presiden atau KSP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan pernyataan Deputi Bidang Pencegahan KPK yang berkedudukan sebagai salah satu Timnas PK, pelibatan kelima lembaga tadi bukan tanpa alasan, melainkan memiliki peran strategis masing-masing, yaitu Kementerian Pan RB sebagai pengelola sumber daya manusia, lembaga atau instansi publik, Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah, Kementerian PPN atau Bappenas memiliki peran dalam perencanaan program strategis dan anggaran, termasuk sinkronisasi program antar lembaga, KSP sebagai perpanjangan jalur komunikasi kepada Presiden dan KPK, yang memiliki peran dalam menetapkan konten desain rencana aksi pada program anti korupsi yang terintegrasi, serta menetapkan target dan sasaran dalam strategi. Pemantauan dan evaluasi implementasi Stranas PK tidak hanya dilakukan oleh Setnas PK, akan tetapi juga dilakukan oleh NGO atau LSM sebagai organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil laporan pemantauan mandiri Stranas PK periode pertama 2019 sampai 2020 oleh TI Transparency International Indonesia sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil yang ikut memantau capaian aksi dengan pengembalian
pengambilan sampling di 4 pemerintah daerah, yaitu Kota Makassar, Kota Malang, Kota Semarang, dan Kota Pekanbaru menyebutkan korupsi paling rawan terjadi pada fokus perizinan dan tata niaga, sehingga perlu meningkatkan perhatian atau pengawasan pada fokus. Berdasarkan analisis pada pembahasan atau atas implementasi strategis pencegahan korupsi Stranas PK dari perspektif collaborative governance, diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tampak diterapkan dalam sebagian tahap penyusunan desain, implementasi, dan monitoring evaluasi, khususnya pada sistem konteks berupa political dynamics, yaitu adanya keberpihakan politik untuk membuat aksi bersama secara nasional. Dalam upaya pemberantasan korupsi dan Policy Legal Framework melalui Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas PK serta pelajaran strategi sebelumnya untuk mengantisipasi tantangan ke depan atau prior failure to address issue yang menjadi bagian kondisi awal tata kelola kolaboratif berjalan. Perlu dilakukan upaya perbaikan merujuk kepada dimensi atas komponen tata kelola kolaboratif, yaitu penyesuaian payung hukum atau regulasi atau peraturan pelaksana yang mendasari implementasi di beberapa aksi Stranas PK. Yang kedua, pemenuhan kualitas dan kapasitas SDM, kecukupan anggaran dan sarana prasarana para aktor pendukung aksi. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan aktor non-government untuk meningkatkan trust antara aktor tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat pemerintah daerah melalui pertemuan berkala untuk membahas pencapaian dan kendala aksi. Yang keempat, mendorong pembentukan model partisipasi dan saluran komunikasi masyarakat sipil untuk meningkatkan awareness. Yang kelima, peningkatan keterlibatan atau engagement K atau L atau PD pada beberapa capaian aksi, khususnya untuk capaian yang masih rendah melalui komitmen pimpinan tertinggi, dan mengukur dampak atas implementasi aksi Stranas PK secara berkelanjutan. Baiklah, itulah hasil revisi dari jurnal saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Rizkia Fitri. Baik, kita masuk kepada pembicara kedua, yaitu Fitri Wahyuni. Kepada Fitri Wahyuni dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan isi jurnal saya dengan judul Penyebab dan Upaya Pencegahan Korupsi dengan Kasus di Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis mengatakan bahwa Indonesia merupakan kategori negara yang superpower karena memiliki kekayaan sumber daya melimpah dan demografi yang sangat potensial. Namun, Indonesia masih berada dalam golongan negara berkembang dan belum beranjak ke negara maju. Salah satu penyebabnya adalah adanya kasus korupsi di Indonesia yang masih dianggap masif dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menelaah secara kajian dokumentasi dan kajian terhadap peraturan dan perundangan yang berkenaan dengan masalah korupsi. Setelah diubahnya Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mensyaratkan ada keseriusan pemerintah untuk terus memberantas korupsi. Walaupun beberapa pendapat para ahli bahwa Undang-Undang KPK yang baru ini masih banyak kelemahannya, sebagaimana yang dikemukakan hasil analisis Panhar 2020 dan Saragi 2018. Bagaimana yang terjadi dengan para pejabat dan ASN? Apakah mereka juga melakukan korupsi? Nah, ada beberapa laporan KPK tahun 2013 yang dikutip dari Setiawan. Data penanganan korupsi berdasarkan instansi tahun 2004 sampai 2013. Dalam data ini terdapat bahwa bukti kasus korupsi tiap tahunnya meningkat, terutama pada kementerian lembaga. 2004 terdapat 1 korupsi, 2005 5 korupsi, 2006 10 korupsi, 2007 12 korupsi, 2008 13 korupsi, 2019 13 korupsi, 2010 16 korupsi, 2011 23 korupsi, 2012 18 korupsi, 2013 43 korupsi.
Nah, berdasarkan hal tersebut, data penanganan korupsi pada instansi di tahun 2004 sampai 2013 dapat diketahui bahwa kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup drastis, terutama pada kementerian atau lembaga yang paling banyak mengalami peningkatan korupsi dengan jumlah total 1.500. Dengan tabulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi dari tahun ke tahun tidak berkurang dan semakin meningkat, sehingga banyak kerugian negara akibat kasus tersebut yang merugikan khalayak masyarakat. Perilaku korup dan penuh kolusi menyebabkan birokrasi di Indonesia berkembang jauh meninggalkan fungsi idealnya. Birokrasi menjadi sumber pemborosan anggaran negara bukan saja di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Di hampir 450-an kabupaten atau kota di Indonesia, 70% dari anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Birokrasi juga menjadi penyebab penting ekonomi biaya tinggi yang menimpa dunia usaha dan ekonomi. Kondisi atau penyebab yang dapat mendukung terjadinya tindakan korupsi adalah yang pertama, rezim kekuasaan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang kedua, kurangnya aspek transparansi dalam public decision. Yang ketiga, kampanye politik yang mahal sehingga memaksa mengalokasikan dana secara tidak tepat. Yang keempat, proyek besar yang melibatkan uang rakyat secara masif. Yang kelima, lingkungan organisasi yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum. Yang ketujuh, kurangnya kebebasan berpendapat bagi publik dan media massa. Dan yang terakhir, pemberian insentif pegawai pemerintah yang tidak layak. Baiklah, selanjutnya upaya untuk menanggulangi berulangnya tindakan korupsi adalah melalui perbaikan sistem perundangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah merupakan langkah yang diambil negara dengan memadai. Selain penanggulangan, juga dilakukan pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan mempersempit tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Selain itu, untuk mereka yang sudah menjadi penyelenggara negara atau ASN, diperlukan sosialisasi tentang rambu-rambu tindakan untuk mencegah korupsi. Penanganan korupsi dilakukan dengan memperkuat peran dan kinerja KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan anti korupsi, maupun dengan seluruh lembaga pemerintah baik kementerian maupun lembaga untuk pelaksanaan pencegahan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Wahyuni. Untuk selanjutnya kepada pembicara ketiga yaitu Rosma Mayar. Kepada Rosma Mayar dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil revisi saya, yaitu tentang penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan untuk melakukan korupsi, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara holistik, dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan, termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dan dengan memberdayakan pendekatan preventif dan represif. Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mungkin dilakukan secara efektif dan optimal oleh sosok-sosok penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan sosok-sosok penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas haruslah dimulai dengan menata kembali sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum, yaitu mulai dari proses rekrutmen,
pembinaan, pendidikan, karir, penghargaan, dan hukuman. Namun demikian, haruslah disadari bahwa sebenarnya proses manajemen sumber daya yang baik ini sifatnya adalah universal dan harus diterapkan untuk seluruh jajaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Diharapkan dengan integritas yang tinggi, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Untuk mewujudkan good governance, dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik. Juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja, dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlu juga dipahami kiranya bahwa penerapan good governance ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan nepotisme, haruslah dilakukan melalui strategi pencegahan atau preventif dan strategi penindakan atau represif yang efektif dan seimbang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosma Mayer. Untuk pembicara keempat, yaitu saya sendiri, Fajri Valentino. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya, yaitu tentang efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, pada resum review ini, saya mengambil studi kasus di pemerintah daerah, kota, dan Kabupaten Bekasi. Masuk kepada pembahasan. Salah satu terobosan pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perkembangan teknologi akan menciptakan akses, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi adalah hal yang sangat berharga, komoditas di era globalisasi yang harus dikuasai guna meningkatkan daya saing. Ini penting untuk dikaji, karena sistem ini diharapkan dapat disolusi dengan terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pencegah korupsi dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis empiris. Empiris penelitian hukum sosial, identifikasi hukum yang tidak tertulis, dan penelitian tentang hukum efektivitas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan korupsi. Studi kasus pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Bekasi. Kesimpulannya adalah bahwa efektivitas pelaksanaan otonomi berbasis elektronik belum optimal. Masih terdapat permasalahan yang belum bersifat nasional tata kelola SPBE terpadu. SPBE belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh daerah dan ke seluruh lapisan masyarakat belum optimal. Terbatasnya jumlah pegawai aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis TIK. Berdasarkan substansi peraturan tersebut, perlu diatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola e-government. Sementara itu budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah masih rendah. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK belum menjangkau semua instansi dan manajemen keamanan informasi lemah di hampir semua instansi pemerintah. Berdasarkan aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik menuju pencegahan korupsi, salah satunya pemberantasan korupsi merupakan upaya preventif di samping tindakan represif. Nah, dalam hal ini, penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa manajemen elektronik government di pemerintah kota Bekasi dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan e-government di lingkungan pemerintah dilakukan dalam rangka pemanfaatan
teknologi informasi yang akan membuat dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Penerapan e-government juga sering dikatakan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju terwujudnya good governance. Analisis manajemen electronic government dilihat dengan menggunakan 4 fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan serta pengawasan. Pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kota dan kabupaten yang menerapkan e-governance di dalam kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga termuat di dalam misi penyelenggara pemerintah daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, yaitu misi pertama itu meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi. Penerapan e-government di lingkungan Kabupaten Bekasi dalam upaya peningkatan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Nah, namun dalam beberapa hal ada terjadi juga penyimpangan, ditandai dengan berbagai kasus korupsi dan pungutan liar yang melibatkan beberapa dinas di pemerintahan Kabupaten Bekasi, yaitu salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bekasi, serta beberapa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik atau e-procurement yang menunjukkan masih rentannya sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Dalam 5 tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga 2018, jumlah tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang jasa mengalami fluktuatif. Seperti yang dilansir di situs Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data statistik tindak pidana korupsi. Yang dari tahun 2008 sampai tahun 2017 itu mengalami peningkatan. Nah, dan sebab oleh itu budaya korup atau perilaku korupsi memberikan pengaruh negatif dalam penggunaan e-government. Transparansi yang diharapkan dapat dicapai dengan menerapkan e-government ternyata belum mampu menurunkan kondisi terjadinya korupsi. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yakni masih rendahnya angka pengungkapan perkara, sulitnya akses terhadap sistem, rendahnya sanksi terhadap praktik korupsi yang tangkap tangan, serta masih rendahnya pengawasan dari masyarakat. Selain itu, praktik korupsi ini juga didorong oleh sistem desentralisasi yang minim, akuntabilitas dan pengawasan yang baik pada otonomi daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu pelayanan publik yang diharapkan yang transparan, yang selalu meningkatkan profesionalisme pejabat publik, serta peningkatan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik menjadi tujuan utama yang hendak dicapai. Ternyata gagal untuk tercapai di berbagai studi kasus dalam hal ini. Hal ini terindikasi dengan masih terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi dalam pelayanan publik berbasis elektronik. Baiklah, terkait tentang presentasi dari kelompok 10, ada review 4 jurnal yang kami sajikan. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 10 mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.